Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dosen UM Sumatera Barat yang kami hormati, malam ini sengaja kita minta minta kerelaan pengorbanan dari Bapak Ibu untuk tarawihnya di Zoom aja dulu gitu. Demi untuk menyamakan persepsi kejelasan terkait dengan kebijakan Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Bapak Ibu, sekilas mengulas kembali bahwa munculnya Menpan RB nomor 1 tahun 2023 ini mengharuskan kita sebagai dosen yang sudah bekerja selama sekian tahun untuk segera mengklaim setiap kegiatan kita, baik itu pada aspek pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kalau aktivitas kita Tridharma tidak kita klaim sampai kinerja pada Desember 2023, maka dia akan secara otomatis akan hangus. Maka oleh karenanya beberapa koordinasi kita lakukan ke lembaga LL2 Dikti juga sudah kita koordinasikan terkait dengan bagaimana sebenarnya hal ini. Maka seyogianya kita menghadapi dua hal. Setidaknya kalau kita tidak mampu langsung dua hal, satu hal saja. Ya, dua hal yang saya maksud adalah yang pertama pengajuan klaim. Artinya kita telah men-share ke kawan-kawan dosen 5 POM. Lembaran A, lembaran B, lembaran C, lembaran D, dan lembaran E. Lembaran A itu pendidikan, lembaran B itu pengajaran, lembaran D itu penelitian, lembaran D itu pengabdian, dan lembaran E itu penunjang. Mengingat sempitnya waktu, tidak banyak lagi waktu yang kita miliki, mempertimbangkan kesulitan dari kinerja yang kita lakukan, maka kejar dulu yang bidang C-nya, Bapak Ibu. Pastikan bidang C itu sudah terklaim semua. Sampai besok kami memberikan waktu bidang C. Karena tim PAK Universitas harus memeriksa kembali isian dari dosen. Judul artikelnya atau judul bukunya atau judul proceedingnya kita periksa kembali. Kemudian jumlah penulisnya, posisi penulis dari masing-masing pengusul, kemudian link yang di-share pada POM tersebut, kemudian bagian dari masing-masing pengusul. Khusus untuk bidang C ini kita periksa secara cermat. Karena apa? Karena pimpinan kita akan memberikan rekomendasi dengan pernyataan telah memvalidasi dari kinerja masing-masing dosen dari universitas kita. Maka oleh karena itu pimpinan diwakili oleh tim PAK akan memeriksa kinerja Bapak Ibu di bidang B, khususnya kesesuaian nilai yang dicantumkan pada klaim tersebut. Boleh saya tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira sudah download semua belum yang POM-nya, POM C-nya setidaknya? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah.
Kemudian ini nanti khususnya poin C ini akan kita perjelas Bapak Ibu. Bagaimana cara mengisinya. Saya ingin masuk sedikit kepada yang kedua. Yang tadi yang pertama saya katakan klaim. Yang kedua yang kita lakukan adalah dalam bentuk pengusulan. Kalau memang sudah memungkinkan pengusulan naik pangkat. Tadi dari data yang masuk ke tim PAK sudah sangat banyak, yaitu yang mengusulkan untuk guru besar itu ada 7 orang. Yang untuk lektor kepala ada 21 orang. Dan untuk lektor nggak salah ada 40 ya Pak Arya? 40 orang. 43 Pak. Gimana? 43. 43 ya, alhamdulillah. Kalau ini bisa kita lakukan dan lolos setidaknya separuh saja bisa lolos, alhamdulillah ini suatu hal yang membanggakan untuk universitas kita Bapak Ibu. Dari 6 yang mengaju ke guru besar misalnya lolos saja agak 3, ini luar biasa ini. Dan tentu tidak hanya menguntungkan untuk lembaga sendiri, terutama menguntungkan untuk masing-masing dosen yang mengusulkan. Saya rasa untuk pengusulan ini butuh waktu yang lebih dibanding untuk yang terkait dengan klaim tersebut. Maka oleh karena itu, untuk malam ini tidak begitu banyak yang kita berikan penjelasan terkait dengan pengusulan. Karena yang mendesak itu adalah klaim, maka kita banyak berdiskusi terkait dengan klaim. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan kebijakan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Kita belum masuk ke cara pengisiannya ya. Terkait kebijakannya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Sebelum masuk kita ke penjelasan terkait dengan cara mengisi klaimnya. Silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Dr. Salam. Salam Pak Oke. Eprioni. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Penjelasan Bapak tadi mudah-mudahan kami dapat manfaatkan dengan baik Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak, saya kebetulan kasusnya ini kan asisten ahli baru bulan Mei Pak, Mei 2022 yang lalu Pak. Nah, jadi mulanya saya diberitahu sama teman gitu kan untuk mengklaim ini melalui PAK online gitu Pak. Namun ternyata setelah kita coba di sana itu ternyata online-nya tidak aktif gitu Pak ya. Aplikasinya itu tidak aktif gitu. Nah, saya cari informasi katanya itu tidak tidak bisa karena belum 2 tahun begitu. Nah, seperti apa anunya nih Pak? Apakah tidak perlu untuk melakukan klaim ini atau ada juga yang mengatakan diisi secara manual begitu. Nah, mana menurut pandangan Bapak yang harus kita lakukan ini Pak? Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eprioni. Begini Bapak Ibu. Klaim ini tidak melalui sistem. Tidak melalui sistem, tetapi melalui manual diisi oleh dosen terhadap form yang sudah kita share. Ada 5 form itu Pak Eprioni di grup. Lampiran A, lampiran B, sampai lampiran E gitu ya. Itu diisi oleh masing-masing dosen yang akan mengklaim. Nah, setelah diisi, maka dosen tersebut meminta tanda tangan pihak yang berwenang sebagaimana isiannya. Kalau memang yang berwenang itu Kaprodi, ya tanda tangannya ke Kaprodi minta. Kalau memang ke dekan, ya ke dekan gitu. Setelah ditanda tangan, maka dosen yang bersangkutan kemudian mem-PDF-kannya Pak. Mem-PDF-kan. Nah, setelah di-PDF-kan, maka PDF dengan Excel yang telah diisi tadi, serahkanlah ke masing-masing prodi.
Kalau memang prodi tidak mengakomodir, langsung aja ke dekan. Karena tim PAK menerima secara kolektif dari masing-masing dekan. Dan tim PAK berharap dekan sudah memilih masing-masing prodi. Artinya filenya itu berdasarkan prodi begitu. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau Pak Eprioni punya dokumen yang belum digunakan untuk Japung TMT 2022 ya. Iya. Nah, maka silakan diklaim. Misalnya ada jurnal, ada buku yang terbit setelah keluarnya Japung tersebut. Atau yang terbit 6 bulan sebelum Japung tersebut keluar. Yang penting belum diklaim gitu kan. Belum digunakan untuk PAK sebelumnya, maka silakan diklaim. Gitu Ya. kira-kira Pak Eprioni. Jadi Ya, kalau paling- melalui sistem, otomatis dia tidak bisa. Karena Ya. sistem pengajuan PAK itu baru dibuka kembali setelah yang bersangkutan setidaknya 1,6 tahun setelah mendapatkan TMT begitu. Kalau Bapak bulan Mei kemarin baru menjelang setahun ini tentu belum terbuka begitu kan. Ya. Dan begitu juga kepada kawan-kawan yang sudah mengisi. Ini penegasan ini. Kawan-kawan yang sudah mengisi untuk naik pangkat. Untuk naik pangkat, misalnya saya sudah selesai mengisi pengajuan naik pangkat. Tetap juga harus, lagi-lagi ya, tetap juga harus mengisi klaim. Harus mengisi klaim. Jadi kepada kawan-kawan yang LK dan GB ini jangan keliru. Karena bahannya sudah diserahkan ke tim PAK, ya kalau saya melihat bahan yang untuk naik pangkat KGB ini dengan bahan klaim, khususnya POM-nya itu berbeda. Perbedaan mendasarnya adalah kalau untuk naik pangkat, di sana di atas itu ada tuh keterangan surat begitu. Oke, kebijakan pemerintah. Kalau untuk klaim itu di sana nggak ada peraturan pemerintahnya. Ini yang pertama. Maka oleh karena itu kepada kawan-kawan yang sudah selesai mengisi bahan untuk naik pangkat, tetap juga harus mengisi POM A sampai E sebagai klaim. Kenapa harus mengisi? Karena penegasan dari pihak berwenang itu begini. Walaupun kita sekarang mengajukan naik pangkat, itu belum tentu penilaian kita dan SK-nya kita terima di 30 Juni. Maka kalau kita belum juga menerimanya, bahan kita belum selesai di 30 Juni, maka otomatis itu semua hangus. Maka untuk menghindari itu, mengambil titik aman, ayo kawan-kawan dikejar untuk mengklaim kinerja kita yang selama ini setidaknya sampai Desember 2022. Misalnya ada kawan-kawan yang sudah selesai diajukan di sistem PAK online. Dari FAI banyak tuh yang belum selesai hari ini. Tetap juga harus membuat mengisi POM klaim tersebut. Karena belum tentu apa yang telah kita ajukan itu kita dapatkan SK-nya di akhir bulan Juni. Ini sengaja kemarin saya banyak berdiskusi dengan LL Dikti. Secara langsung saya datangi ke sana terkait dengan hal ini. Agar jangan salah informasi kepada dosen-dosen yang ada di UM Sumatera Barat. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami Pak Eprioni? Ya, terima kasih Pak. Artinya paling tidak kan pengajaran itu kan bisa diklaim kan Pak ya. Artinya kan itu kan jelas-jelas ada apa itu namanya yang sudah kita lakukan ya setelah TMT itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya Pak Eprioni. Cuma Nah, kalau boleh yang deadline-nya yang kalau kasus seperti ini tanggal berapa itu Pak? Besok itu. Deadline-nya begini. Saya katakan tadi. LL Dikti memberikan deadline dari pusat lah dulu. Dari pusat memberikan
Oh, deadline ke masing-masing perguruan tinggi dan LL Dikti itu sampai tanggal 15. Sampai tanggal 15. Nah, karena itu kebijakan dari pusat, maka LL Dikti kemudian menurunkan, memberikan kesempatan kepada kita sampai tanggal 11. Sampai tanggal 11. Karena di masing-masing perguruan tinggi harus melaksanakan tanggung jawabnya, juga menjaga integritas dari masing-masing pimpinan perguruan tinggi, maka kita memberikan kesempatan kepada dosen sampai besok, Pak. Sampai 7 April 2023. Ini khusus di bidang C-nya. Kalau klaim bidang, tapi otomatis harus 2 kali ngirim lah dosennya gitu. Kalau klaim bidang A, B, D, E, itu bisa kita terima sampai tanggal 10. Kenapa kita menegaskan yang bidang C, Bapak Ibu? Karena itu memang harus benar-benar kita periksa. Kita periksa. Jangan sampai penilaiannya itu bertolak belakang dengan kebijakan yang ada pada POPAK 2019 begitu. Karena acuan kita untuk yang klaim ini itu POPAK 2019 Bapak Ibu. Begitu kira-kira. Jadi kalau untuk bidang C sampai besok Pak F. Oke Bapak Ibu. Kalau klaim bidang lain boleh kita terima sampai tanggal 10. Karena kalau bidang lain itu kita hanya memasukkan ke rekap. Berapapun nilai yang dibuat oleh dosen, itulah yang kita masukkan. Tapi kalau bidang penelitian, kita tidak bisa percaya secara langsung terhadap yang dibuat oleh dosen. Karena dari pengalaman kita beberapa hari ini, ya ada dosen itu 3 orang penulisnya, diklaimnya semua untuk dia begitu. Jadi ini nanti akan sangat memalukan kita kalau terjadi penilaian yang seperti itu. Itu yang kita hindari. Makanya kita menegaskan harus memeriksa yang bidang C untuk klaim. Oke, ada yang lain sebelum kita menjelaskan cara pengisian nilainya Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Direktur. Oke Pak Jasman, silakan. Ini kan terkait dengan waktu Pak. Deadline-nya itu kan adalah hari besok ya, tanggal 7 April, informasinya dari Pak Mayudin. Berhubung besok, ini kan saya juga masih dalam proses pengajuan. Berhubung besok ada tanggal merah, tanggal kalender merah, apakah bisa nggak kita undur ke tanggal 8 Pak? Ini mengingat memintakan tanda tangan dari itu Pak, dari Ketua Pasukan Berani Mati Fakultas Hukum nih Pak. Oke Pak Jasman, lagi-lagi begini, makanya bidang C saya bilang. Ya, Kalau bidang C Pak. Bidang Kalau C. hanya bidang C, itu nggak usah tanda tangan dulu, nggak usah tanda tangan, ya, nggak usah tanda tangan dulu. Karena toh Bapak Ibu harus menambahkan di bidang A, B, dan D, dan E, begitu. Tapi item-item, misalnya berapa jumlah artikelnya, di mana diterbitkan, yang di bidang C itu tidak bertambah lagi ketika Bapak Ibu nanti mengirimkan file yang sudah fix. Maka isian dari bidang C itu pastikan fix walaupun belum ditandatangani oleh Kaprodi, begitu. Kalau pengunduran waktu 200 lebih loh dosen kita Pak Jasman. Nggak salah tadi kata bidang operator itu 219 orang. Sementara kami yang dari tim PAK hanya 6 orang. Dari 6 orang ini boleh dikatakan setidaknya separuh untuk dirinya sendiri belum juga clear begitu Pak. Apalagi untuk kawan-kawan yang akan diperiksa begitu. Maka untuk itu kita tetap tidak bisa melonggarkan waktu lagi beralih dari besok hari begitu. Setidaknya lagi-lagi setidaknya di poin C. Mohon saling memahami aja Bapak Ibu. Baik Pak. Kalau baik, Pak. Berani Mati itu sebenarnya hari libur pun tetap kerja Pak Uco.
Yo, masalahnya kan yang petani mati kecil lah di Fakultas Hukumnya, Bu. Yang lain malah nih duit, Bu. Izin bertanya Pak Mahyudin. Oke, Saya dulu, Pak Dir. silakan. Saya Assalamualaikum Pak pertama, Mahyudin. saya udah selesai lah, apalagi poin C yang diulang-ulang tadi. Insya Allah besok. Tadi kita sudah kirim. Pertanyaan saya soal kebijakan seperti yang disampaikan oleh Pak Dir awal tadi. Sebenarnya saya memang terus terang belum membaca secara detail. Pak Ilham mana gambarnya ini? Oh, gambarnya ya. Sambil ceramah kayaknya Pak Ilham. Alunya keluar gambarnya Pak Dir. Jadi, Pak Dir. Lah tuh, lah. Kok masih di kantor kok? Masih. Soal kebijakan, kan Pak Dir yang lebih concern tentang itu. Jadi kan setelah kalau kemudian hangus atau kemudian per tanggal 31 Desember itu selesai semuanya, kedepannya seperti ya mungkin, apakah lebih mudah atau memang otomatis informasi dari kawan-kawan kampus lain itu kan naik pakai ke depan itu otomatis selesai. Hanya ingin informasi itu. Nah, itu saja Pak Dir. Terima kasih. Oke, saya juga telah menanyakan hal yang sama ke, ya katakanlah perwakilan kita kan LL Dikti. Sudah saya tanyakan itu, mereka juga tidak bisa memberikan bagaimana bentuk kebijakan, dan karena kebijakan itu belum tersosialisasi begitu kan. Namun dari penekanan dan penegasan mereka kepada masing-masing dosen, saya melihatnya itu akan semakin sulit bagi dosen untuk naik pangkat ke depan. Besar kemungkinan nilai dari masing-masing kinerja itu juga akan semakin kecil. Makanya usahakan klaim yang kinerja yang sudah ada. Jujur saja kemarin waktu saya di LL Dikti itu setidaknya baduntang-duntang lah HP Pak Anton ini dari berbagai perguruan tinggi meminta, ada yang meminta perpanjangan waktu, ya ada yang meminta kejelasan bagaimana sebenarnya begitu. Dari beberapa masalah, namun lagi-lagi mereka mengatakan kita tidak bisa memberikan perpanjangan waktu karena mengingat waktu yang diberikan oleh pusat. Oke, pusat memperpanjang dari 15 sampai 27 April. Tapi di akhir-akhir bulan April ini kan kita sudah mulai libur di masing-masing lembaga begitu. Maka perpanjangan yang diminta oleh berbagai lembaga itu tidak dikabulkan. Dan kita juga seperti itu Pak Ilham. Jadi kita tidak bisa mengatakan bagaimana bentuk kebijakan yang akan diterapkan oleh masing-masing oleh pemerintah untuk tahun ke depan. Yang jelas dari penegasan itu kalau memang tidak menguntungkan bagi dosen, tentu mereka genjot bagaimana supaya yang sudah dikerjakan itu diklaim begitu kan. Kalau lebih mudah, saya pastikan tidak akan segencar ini masing-masing pihak untuk menekankan kepada dosennya. Perlu saya jelaskan sedikit. Di LL Dikti wilayah 10 setidaknya sudah beberapa kali ini sosialisasi melalui pusat. Setidaknya sudah 3 kali lah yang kita ikuti begitu kan. Kemudian dan LL Dikti memberikan kesempatan sampai tanggal 11. Kalau Universitas Andalas mereka sudah selesai tanggal 4 kemarin. Hanya sampai tanggal 4. Kalau Universitas Negeri Padang baru kemarin sosialisasinya begitu. Jadi masing-masing memang diberikan ruang untuk membuat sebuah kebijakan bagaimana teknis klaimnya begitu. Jadi LL Dikti wilayah 10 memberikan teknis klaimnya seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kira-kira. Oke, Ibu siapa tadi? Ibu Nuzul ya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf nih Pak, enggak mengaktifkan videonya. Boleh. Karena satu hal. Oke, saya punya 2 pertanyaan sekaligus yang ketiga itu adalah kondisi yang sedikit menginformasikan kondisi. Pertanyaan ada 2 Pak. Yang pertama adalah kalau tidak salah tadi
siang saya dapat informasi dari Bapak kalau tidak salah atau dari siapa sekilas mendengar terkait dengan yang mengajukan klaim yang di apa namanya di dokumen yang C itu katanya harus jelas apa namanya dari Sinta atau dari mana sumbernya itu maksud saya Pak. Apakah wajib dari Sinta sementara kan yang namanya penelitian itu kan kita juga dari Google Scholar secara umum baik itu misalnya kita dari proceeding yang mungkin hanya ber-ISBN biasa yang mungkin itu tidak terdetek di Sinta gitu ya. Jadi bahasa Sinta tadi itu agak agak sedikit saya tanyakan gitu ya. Kepastiannya itu seperti apa yang di poin C. Kemudian yang kedua Pak, kan kata Bapak tadi bahwa deadline tanggal 7 besok itu adalah spesifiknya di C. Yang dari supaya kita sampai ke tim PAK nanti untuk pengumpulan dari fakultas, Pak, apakah itu direkap seperti yang di tanggal 10 secara keseluruhan atau besok itu seperti apa? Apakah dari dosen itu langsung saja mengirim ke tim PAK atau harus dikoordinir juga oleh fakultas? Kemudian yang ketiga, Pak, ini sedikit memberikan informasi seperti ini, bahwa saya juga baru bisa memahami secara jelas tadi mengenai klaim dan juga pengajuan itu secara duduknya itu tadi. Dan apalagi sama teman-teman, saya rasa juga baru duduknya baru malam ini saya rasa gitu ya, secara umum. Jadi banyak yang merasa bahwa klaim itu secara umum itu sama dengan pengajuan. Nah, saya cuma menemukan menyampaikan kondisi di lapangan bahwa ada beberapa teman-teman yang sepertinya mereka itu hanya mengklaim, tapi juga turut mengisi link yang ada di form pengajuan yang untuk untuk mendapatkan rekomendasi dari Senat. Nah, itu tuh. Nah, mungkin pertanyaannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Nuzul. Saya lupa pertanyaannya ya. Ini Yang pertama mengenai Sinta, Pak. Apakah memang dari Sinta? Ya. Oke, saya jawab dulu nanti pertanyaan kedua kalau lupa lagi gitu kan. Pertanyaan pertama, apakah dari Sinta? Begitu pemahaman dari pimpinan kita di atas itu terkait dengan kesulitan kita dalam hal pengajuan klaim ini, maka kemudahan-kemudahan juga mereka berikan kepada kita. Khusus untuk klaim ini Bapak Ibu, khusus untuk klaim itu masing-masing bidang itu tidak harus dari Sinta, tidak harus dari repository, tidak. Untuk penelitian misalnya, untuk penelitian, setidaknya jelas di sana link jurnalnya. Kan ada tuh link home-nya begitu kan. Itu saja, link jurnal itu saja yang kita copy paste dan itu sebagai buktinya begitu. Berbeda ini bagi kawan-kawan yang akan mengajukan naik pangkat. Itu harus ada repository. Misalnya cek similarity-nya repository. Kalau jurnal internasional itu harus ada repository bagi yang close access begitu. Dan link pengindeknya juga harus jelas kalau bagi yang mengajukan untuk kenaik pangkat. Kalau ditanyakan apakah bisa di bukti fisik yang digunakan oleh orang yang mengajukan ini untuk dijadikan sebagai bukti klaim, bisa, justru itu lebih kuat begitu. Kenapa kemudahan tadi diberikan oleh LLDikti kepada kita? Karena mereka juga memahami kesulitan kita di dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan klaim ini. Begitu kira-kira Bu Nuzul. Jadi tidak harus terkonek melalui Sinta untuk yang klaim. Tapi kalau yang untuk pengajuan mesti, karena tim PAK harus mensinkronkan Sinta ke pengajuan dari masing-masing dosen, gitu. Oke, siap dimengerti Pak Dir. Yang kedua Pak Dir, yang mengenai cara fakultas menyampaikan ke tim PAK besok yang spesialis yang C. Oke, terima kasih Bu Nuzul.
Kita tadi sudah menyepakati, di habis rapat Senat tadi kami langsung rapat di tim PAK. Maka kita sudah menyepakati sebagaimana yang kita sepakati di waktu rapat Senat bahwa tim PAK hanya menerima dari masing-masing fakultas. Tidak menerima masing-masing person. Misalnya, karena saya direktur, lantas saya langsung saja ke ketua tim PAK, ke saya begitu. Nggak bisa seperti itu. Saya harus melalui prodi saya dulu. Dan prodi nanti mengkomunikasikannya ke dekan. Dan dekanlah yang akan menyampaikan kepada kita. Kenapa ini kita lakukan tidak melalui person? Karena pengalaman-pengalaman kita banyak kesalahpahaman kalau terlalu banyak yang menginterpretasikan sebuah kebijakan begitu. Maka oleh karena itu masing-masing dekan aja lah. Dekan tolong kumpulkan semua klaim dari masing-masing fakultas gitu. Pak Dir. Halo Ibu. Ya Pak Dir, Ya. Berarti yang untuk, kan kata Bapak tadi yang untuk C besok yang dikumpulkan kan harus diperiksa dulu oleh tim PAK, sehingga kan nggak Ya. perlu tanda tangan dulu. Yang perlu Nah. tanda tangan itu ya maksimal tanggal 10 itu kan Pak. Berarti besok nggak langsung aja kita kirimkan seperti itu aja ya Pak ya? Karena kemungkinan masih ada perbaikan atau seperti apa gitu ya Pak? Oke. Besok yang dikirimkan itu di bidang C. Pokoknya tidak akan merubah lagi jumlah artikel, jumlah buku, jumlah proceeding di bidang C itu. Itu yang penting. Dan tanda tangannya kita berikanlah kesempatan sampai tanggal 11 untuk bidang A sampai bidang E. Begitu, Bu. Jadi kenapa ya lagi-lagi seperti tadi, memang bidang C ini harus kita periksa. Tuh. Berarti kalau misalnya ada koreksian dari tim PAK, misalnya mungkin 1-2 orang, berarti nanti diperbaiki otomatis ke yang bersangkutan gitu ya Pak? Atau seperti apa? Boleh diperbaiki, boleh itu lagi, itu aja di apa? Karena dari pusat itu otomatis akan mengacunya kepada dari kebijakan total nilai yang disetujui oleh tim PAK universitas. Oke, berarti itu secara teknis saja tuh ya Pak. Kalau Iya, iya, misalnya nggak ada masalah, berarti kita lanjut tanda tangan gitu. Iya, iya. Iya. Yang ketiga tadi yang masalah apa tadi sih secara umum udah kejawab sih kayaknya Pak. Karena ada tadi awalnya mungkin secara umum kan teman-teman susah untuk membedakan yang mana klaim, yang mana pengajuan, sehingga sepertinya ada dosen yang dia sebenarnya mengklaim tapi dia ikut juga minta rekomendasi senat kemarin gitu Pak. Oke. Jadi klaim dan pengajuan. Kemarin kan kita men-share bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan rekomendasi senat. Dan itu yang kita dapatkan tadi. Ada 7 orang yang meminta rekomendasi untuk ke GB. Ada 21 yang ke LK. Ada yang 43 untuk ke lektor. Jadi sebenarnya yang butuh rekomendasi itu adalah kawan-kawan yang akan mengajukan kenaikan pangkat. Kalau untuk klaim itu tidak perlu, yang perlu hanya mengisi Excel dan menjadikan PDF-nya begitu. Yang untuk kawan-kawan yang mengajukan PAK ini masih banyak tahapan yang harus dilalui. Dan dari semua yang masuk itu, katakanlah khususnya yang ke LK dan GB, belum sepenuhnya sempat kita memeriksa bahannya. Maka oleh karena itu rekomendasi dari Senat tadi, ada 7 orang, belum tentu kita lanjutkan dari tim PAK. Yang kita lanjutkan itu adalah mereka yang sudah fix bahannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Begitu kira-kira Bu Nuzul. Jadi walaupun misalnya tadi 7 orang yang direkomendasikan ke GB, ya
sampai saat ini belum kita dapatkan bahan yang ketujuh-tujuhnya begitu. Walaupun keras tadi begitu perdebatan di kalangan Senat, ya sebenarnya lebih keras juga apa namanya prinsip yang dipegang oleh tim PAK begitu Bu Nuzul. Oke, baik. Terima kasih Oke. banyak jawabannya Pak Mahyudin. Insya Allah sudah terang benderang. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu bisa kita masuk ke cara pengisian? Atau ada yang masih ada yang kurang jelas, silakan. Izin Pak Direktur, Ya, izin tidak berkamera ini. oke Uni Lagi. silakan. Ini karena udah kecapean ya tadi malam. Karena salah persepsi dari awal ya. Sama kayak Bu Nuzul tadi, salah persepsi. Semuanya kita pertama, salah persepsi Uni. tadi Saya dibilang juga salah persepsi. Pak Zul, gara-gara Pak Zul jadi lucu jadinya. Jadi pertama itu sebenarnya hanya klaim kan. Hmm. Terus yang di-share sama Pak Direktur pertama itu yang Word yang harus di-share untuk LK dan GB kan gitu ya. Iya. Pertama itu harus kita isi Google Form. Jadi itulah semua dosen itu udah banyak yang ngerjain itu kan. Jadi ketika Termasuk saya memindahkan sendiri. ke Excel itu jadi bermasalah ketika dipindahkan karena harus satu-satu karena formnya nggak cocok lagi gitu. Nah, pertanyaannya tadi Bu Nuzul udah sangat terang itu bahwa pengusulan sama klaim berbeda itu satu. Yang kedua, klaim itu paling lambat besok untuk form C. Nah, sekarang untuk pengusulan LK ini paling lambatnya kapan gitu? Saya terlambat tadi hadirnya. Oke. Itu aja Uni. Iya. Kapan sudah itu kan tadi suratnya belum selesai karena yang kemarin Iya, itu iya. suratnya kan surat-surat yang salah semua itu. Karena yang klaim itu yang dimasukkan jadi banyak-banyak kan. Karena banyak-banyak itu kan nggak cocok untuk pengusulan. Oke, saya jawab ya Bapak Ibu. Ya. Memang sangat mendasar. Sangat jauh lebih sulit menyusun untuk pengajuan naik pangkat dibanding klaim ini. Kalau untuk pengajuan naik pangkat, itu setidaknya ada kalau bagi yang beasiswa dulu kuliah S3-nya, ada 18 item yang mesti dia siapkan di luar mengisi POM A, POM B, dan sampai POM E begitu. Dan mempersiapkan bukti fisiknya. Ada 18 lagi. Yang pertama pengantar dari pimpinan. Sampai hari ini, baru beberapa orang yang sampai ke tangan tim PAK itu. Saya sendiri sudah. Kemudian Bu Sri Wahyuni sudah sampai ke kita. Kemudian Bu Rosniati Hakim sudah. Yang lain-lain sebanyak itu tadi yang kita sebutkan 21 ke LK, kemudian 7 ke GB. Belum sampai ke kita. Belum sampai. Yang surat nomor 1 ini. Dari pimpinan itu. Kemudian ijazah terakhir harus disertai juga dengan akreditasi prodi. Kemudian ringkasan disertasi, surat keputusan pemberian tugas belajar, pengaktifan kembali, sampai 18 item bagi yang akan mengajukan. Kalau ini tidak ada, maka kita tidak bisa mendaftarkan namanya, begitu. Belum lagi ditambah syarat-syarat tadi, bukti fisik dalam pendidikan, bukti fisik dalam pengajaran, bukti fisik dalam penelitian, dan bukti fisik penelitian ini banyak loh cingku neneknya begitu. Ada link repository-nya repository dari cek similarity. Sampai kemarin masih banyak baca rumah membuat cek similarity, nah, tentunya dong. Akhirnya ditunjuki temui saja operator masing-masing fakultas. Cek aja artikelnya di operator masing-masing fakultas. Ditunjuki seperti itu. Sudah itu ada lagi nanti link pengindeksnya mana begitu. Jadi sangat jauh. Kalau yang klaim ini sangat simpel, sangat simpel. Kita hanya merekap semua kinerja kita. Dan
Ini nanti akan dinilai oleh pihak yang berwenang. Nilainya itu semua. Makanya termasuk saya sendiri yang sudah selesai terlebih dahulu pengajuan, harus mengisi kembali yang Excel-nya. Namun pengalaman saya itu jauh lebih ringan. Kita hanya copy paste dari yang sudah kita isi untuk pengajuan ke bidang yang akan kita ajukan sebagai klaim begitu. Jadi sangat ringan. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan dari pusat, untuk pengajuan ini tidak ada batas waktunya. Nggak ada batas waktunya ini. Batas waktunya itu hanya batas waktu kalau masih ingin menggunakan format penilaian dan pedoman penilaian 2019, itu bisa kita ajukan dari kampus paling lambat tanggal 30 Juni. Masih lama nih? Masih lama. Maka siapkanlah dulu. Yang bikin stres tadi kalau itu mah nggak bisa lagi kalau besok tuh tanggal 10 rupanya masih. Iya, tadi kan ada surat Yang kalau pengajuan yang kan? Iya, pengajuan. Iya, yang Kalau pengajuan masih kan lama. sudah selesai. Lamanya itu karena tanggal 30 Juni itu acuannya adalah kalau format pengajuannya tetap mengacu pada PO PAK 2019. 19 ya. Setelah itu kemungkinan akan Pak yang baru. muncul PO PAK 2023. Dan kemungkinan nilai dari masing-masing kinerja kita itu akan berubah. jauh berkurang. Nah, begitu. Misalnya sekarang, yang Sinta 1 itu nilai maksimalnya 25. Bisa-bisa oke depannya hanya 0, sekian atau 5 begitu. Kita tidak tahu apa kebijakan yang dibuat oleh mereka-mereka yang di atas. Kita ikuti aja lah permainan ini. Innamal hayatud dunya lahwu wa la'ib. Permainan dengan senda gurau. Terlampau banyak nama ikuti permainan awak yang kacau yang Pak Dokter. Awak jangan, yang penting jangan sampai awak dipermainkan Pak Jasman. Iya betul lah. Jadi Kalau semacam ikutilah dipermainkan jadi pula kita loh. pemainnya. Sampai tidak dong Pak. Ikut aja jadi pemain lain. Banyak Oke, Bapak Ibu bisa kita masuk. Ya, silakan. Tidak aktifkan kamera ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau saya simak dari tadi, kayaknya lebih baik, lebih aman kita klaim aja dulu ya Pak ya, sambil kita merapikan semua arsip. Sebab dari yang tadi Pak Direktur paparkan, sinkron harus dengan Sinta, repositori, terus kita harus mengikuti PO/PAK yang 19, kayaknya lebih setuju untuk saya pribadi mengubah dari pengajuan untuk klaim dulu, karena masih ada perpanjangan sampai 30 Juni. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan dalam kita klaim, nanti itu akan ada perubahan sedikit atau beberapa tambahan, karena saya lagi menunggu terbitnya jurnal internasional. Apa masih bisa ketika kita udah klaim, sementara klaim berjalan, ini kan semester kita juga selesai gitu loh. Kita tambahkan dari apa yang sudah kita ajukan, gimana Pak? Oke. Kemarin itu waktu sosialisasi kedua kita sempat men-share di beberapa grup itu. Statement begini, itu dari pemateri pusat. Artikel yang terbit sebelum 30 April itu bisa digunakan sebagai bahan utama untuk pengajuan naik pangkat dengan PO PAK 2019. Dengan catatan, ketika dia sudah digunakan, maka untuk penghitungan dengan aturan 2023 tidak diberlakukan lagi. Begitu. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, bisa kita gunakan kalau terbitnya sebelum 30 April. Oh, gitu. Tapi kalau sudah 30 April, maka itu di kuncinya kemarin. Itu hanya dapat digunakan untuk pengajuan dengan
aturan PO-PAK 2023. Oke, Pak. Gitu. Misalkan besok saya akan mengajukan klaim saja dulu. Seiring waktu berjalan sampai 30 Juni, sebelum 30 April ini, masih ada jurnal saya yang terbit. Apa masih bisa saya inputkan untuk diklaim lebih lanjut atau bagaimana, Pak? Begini, kalau klaim ini, Bapak Ibu tolong dicatat, kalau namanya klaim, itu yang kita ajukan itu ke tim PO-PAK 2000 PO-PAK Universitas adalah kinerja yang sampai 2022. Itu yang kita ajukan. Kalau misalnya, sekarang kan sudah Maret ini, ada artikel Bapak Ibu yang terbit di Januari atau Februari 2023. Itu tidak perlu diklaim. Nah, tidak perlu dimasukkan ke klaim. Karena otomatis dia akan masuk ke cara penilaian PO-PAK 2023. Itu klaim. Jadi Kalau kita pengajuan naik pangkat, itu lebih luas. Artikel yang terbit 2023 sampai 30 April 2023 itu bisa dijadikan sebagai bahan dengan cara penghitungan PO-PAK 2019. Ini kalau dia untuk pengajuan naik pangkat. Tapi kalau klaim yang kita klaim itu hanya yang kinerja sampai Desember 2022. Bisa dipahami, Bu? Iya, bisa. Tapi kalau seandainya jurnalnya keluar nanti sebelum April, berarti hangus juga dong, Pak, untuk pengajuan berikutnya. Bu, lagi-lagi saya katakan yang harus kita klaim itu yang sebelum Desember 2022. Iya. Kalau sesudah Desember 2022, dia tidak akan pernah hangus. Dia dengan sendirinya akan berlaku cara penghitungan PO-PAK 2023. Ya, paham, Pak. Ya. Maka dia tidak akan pernah hangus. Gitu. Ya. Namun, kalau Ibu mau menghitungnya menggunakan naik pangkat untuk, misalnya saya sekarang ini, saya mau mengajukan naik pangkat begitu. Dan bahan saya masih kurang kalau hanya yang diandalkan itu hanya Desember 2022. Sementara saya punya artikel 2023. Katakanlah bulan Maret terbitnya. Boleh ini saya gunakan sebagai bahan utama untuk naik pangkat dengan penghitungan 2019. Begitu kira-kira tuh. Jadi nggak ada yang masalah sebenarnya di sini. Yang masalah itu ketika kita tidak mengklaim kinerja kita sampai Desember 2022. Ya, paham, Pak. Oke ya? Paham. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Lama lah golek Pak Mahyudin, Pak. Bagi-bagi lah kemari ya. Yang kan puas Pak Jasman. Oh gitu. Iya. Kalau malam ke tuh harus dipuas-puasin. Iya. Saya buka dulu yang Excel-nya ya. Bapak Ibu ada buka? Pak Ari bisa ditampilkan yang form C itu Pak Ari? Yang kosong berarti Pak Ketua? Iya, yang kosong, Oke, bentar Pak. Oke.
Oke, Bapak Ibu, ini sudah ditampilkan oleh Pak Ari yang POM C, POM penelitian. Penelitian. Saya rasa ini sangat jelas bagi kita yang mau terkadang memfokuskan pikirannya begitu. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini nama. Nama. Siapa yang boleh di sini? Itu mulai dari level kaprodi Bapak Ibu. Level kaprodi. Misalnya namanya siapa? NIDN-nya berapa? Kemudian pangkat golongan. Pangkatnya misalnya penata. Penata tingkat 1. Golongan 3D misalnya. Jabatan lektor. Unit kerja. Unit kerja buatlah fakultas ini. Fakultas baru prodi. Kemudian nama kita yang dinyatakan itu. Nama dosen yang mengajukan. Diusulkan boleh. NIDN kita berapa? Pangkat, golongan, ruang. Ini TMT ya, TMT terakhir kita. Pangkat misalnya pembina. Pembina. 4A. TMT 2021 misalnya. Oke, ini sangat jelas ya Bapak Ibu. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya? Oke, kita mulai ke buku lu Pak Ari. Buku reference. Yang di atas tadi Pak Ari. Ini di atas. Ini. Buku. Buku reference. Kayaknya ada yang bocor, berisik ini. Kalau saya lebih mudah, saya buat lagi ruang di antara buku reference dan monografi ini Pari. Dibuat satu tabel lagi. Insert. Misalnya buatlah di sini judul bukunya apa. Kalau memang judul buku lengkap dengan ISBN-nya. Kemudian di kolom selanjutnya Pari, yang kolom 3. Enggak, kolom 3 ke kanan. Tuh misalnya, tanggal terbitnya, kalau memang tidak memungkinkan kita tahu tanggalnya, buat aja semesternya, semester misalnya genap, ganjil, 2020-2021 misalnya seperti itu. Kemudian satuan volumenya. Satuan volume. Apa misalnya buku, satu jurnal. Jumlah volume. Berapa jumlahnya? 1. Angka kreditnya itu berapa? Kalau buku referensi itu maksimal 40. Buat aja yang maksimal 40. Nah, jumlah angka kredit kita berapa? Jadi yang 40 ini dibagi oleh penulis. Kalau penulis tunggal, ya otomatis 40. Tapi kalau penulisnya 2, kita penulis pertama di buku tersebut, maka bagian kita 60%. Ini memang agak ribet membagi-baginya ini. Itu yang saya katakan tadi. Ada orang nih hanya diambilnya sadoyo. Dan dipikirkannya bagian kawan dong. Mansur ya. Maka kalau kita penulis kedua, pertama 60% dari 40. Berapa itu? 25 ya? Ya 25 Pari? 24. 24. Oke, 24. Kalau kita penulis pertama dari sejumlah penulis. Kalau kita hanya penulis kedua, ketiga, bolehkah kita mengklaimnya? Boleh. Tapi
klaimnya itu ya bagian kita begitu. Klaimnya itu bagian kita. Kalau kita misalnya penulis kedua hanya 2 orang, maka 40% untuk kita, 60% untuk penulis pertama. 40% dari 40. Berapa tuh? 4 kali 4. Hah? 16 ya? 2,5% dari 10. Ya, 16, Pak. 16. Kalau misalnya ada sekian penulis, misalnya ada agak 4 orang lah, 4 orang. Nah, 16 juga 4. Kita bukan penulis pertama. Bagi aja lah yang 40% tadi itu oleh 4 orang, maka 10% per orang, berarti 4. Gitu kira-kira tuh. 4. Ini yang akan kami periksa nanti nih, apakah sesuai pembuatan skor nilai oleh dosen dengan yang seharusnya begitu. Nah, di keterangan bukti fisik, Bapak Ibu, di kolom terakhir Pak Ari, keterangan atau bukti fisik, khusus untuk klaim ini kita bisa menerimanya dalam bentuk Google Drive. Boleh. Pak, cara membuat Google Drive-nya, itu kalau lah sampai kasih itu kaji alun jola ya, mungkin para lujola datang ke ruangan masing-masing prodinya begitu kan. Pak, cara Google Drive-kannya tuh. Oke, jelas Bapak Ibu? Jelas. Ada yang kurang jelas? Silakan. Jelas Pak. Pak, Ya. selain link Google Drive-nya kan boleh juga langsung ke link jurnalnya ya. Ini kan masih buku, Bu. Kalau buku jarang yang ada Google apa jurnal. Sorry. Oke. Pokoknya yang untuk klaim ini yang paling mudah ambil. Pak Dir. Ya. Kemarin itu kan ini karena ini ruangnya kemarin ya. Jadi nggak ada dibuat ISBN penerbit karena sudah ada di Word-nya. Di Word yang dikirim itu. Jadi dikirim aja dua-duanya kemarin ke fakultas kan. Yang Word-nya dan Access di Word-nya itu ini kalau ada sebaris aja lah judul bukunya. Kamu suara Uniko. Suaranya tak kamu apa ini? Jadi begini, Bapak Ibu, identitas utama dari namanya buku adalah ISBN. Maka tidak bisa tidak, ISBN harus dicantumkan. Judul, ISBN, penerbit, itulah dicantumkan di identitas uraian kegiatan itu. Nah, bukti fisiknya boleh dalam bentuk Google Drive. Itu sudah ringan. Kalau Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengurus naik pangkat, berarti sudah ada tuh repositorinya. Repositori masukkan di keterangan atau bukti fisik, nggak apa-apa. Gitu. Oke ya. Jadi buku referensi itu maksimal 40. Pembagiannya lagi. Nah. Beralih ke buku monograf. Monograf berapa nilainya Bapak Ibu? Ada yang punya buku monograf nggak? Iya, 20. Pak. Kalau Gimana? 20. Ada yang punya buku monograf? Saya. Ada, Pak. Alhamdulillah. Berapa nilai maksimalnya dibuat? 20, Pak. Benar. Oke. Hak masing-masing lain terpenuhinya Bapak Ibu. Istilahnya penulisnya sekian gitu kan. Sama Pak. Tunggal. Penulis tunggal. Berdua. Hah? Penulis tunggal, Pak. Penulis tunggal. Berarti bagian Ibu sendiri lah tuh. Ambil sendiri. Depannya jangan mau yang tunggal-tunggal ya. Iya. Oke.
Pak, dimonografkan, makanya tunggal. Nanti begini, cara membuatnya di Excel tadi begitu juga seperti yang tadi. Buat dulu insert apa tabel ke bawah, baru ditulis di situ. Biar muat semua identitas dari yang kita klaim tersebut. Kira-kira di Excel ini yang mana yang kurang jelas bagi Bapak Ibu? Izin Pak Direktur. Ya. Maaf Pak, tidak mengaktifkan kamera Pak. Saya Kartika Pak. Pak, buku monograf itu keterangan atau bukti fisiknya apakah bikin aja ISBN buku monografnya Pak. Terima kasih Pak. Bukti fisik keterangannya sama dengan yang tadi Bu. Iya. Kalau memungkinkan ya, ada halaman sampulnya, kemudian ada daftar isinya, ada dibuat itu kalau bisa. Kalau memang tidak memungkinkan, ya gabung aja lah ke Google Drive dulu. Gabung aja ke Google. Ya, Google Drive-nya itu yang di apa? Yang diakses nanti apa ya? Kalau untuk sekedar klaim, ya. Klaim, ya. Kita buka ini juga Pak, yang lampiran C sekaligus Pak. Ya, kemudian untuk ISBN-nya ditulis saja di bawah kolom judul. Bawah judul itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Ada tanya dulu Pak Direktur. Izin. Ini Pak Direktur. Jadi mengenai buku ini, terbitan buku itu di dalam yang apa kelompok A kan ada juga itu, ada penerimaan buku juga di situ, buku ajar. Apa bedanya itu dengan buku yang ada di kelompok C ini, apa Pak Direktur? Beda. Kalau yang di kelompok penelitian itu buku referensi dan monograf. Maka kumnya untuk referensi 40, monograf maksimal 20. Kalau buku ajar, itu hanya maksimalnya 20, Pak. 20. Sebagus apapun kita membuat buku ajar, itu maksimalnya 20. Nah, sejenis-sejenis itu di bidang A, bidang B kalau sekarang ya, bidang B. Ya, bidang B. Ada lagi nanti modul maksimal 5 begitu. Jadi buku referensi adalah buku yang kita hasilkan dari sebuah penelitian sehingga bisa menjadi memuat informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi oleh para akademisi lain begitu. Kalau buku ajar dia memang hanya untuk sumber belajar bagi mahasiswa, Pak. Sangat jauh bedanya. Iya, berarti maksudnya gini ya Pak Dir ya, buku ajar itu buku yang ini ya seperti terbitan dari Gramedia itu ya, itu buku ajar namanya ya? Tidak semuanya buku ajar Pak. Kalau kita biasanya bisa membacanya itu dari judulnya saja bisa membedakan mana yang buku ajar, mana yang buku referensi. Misalnya, ya, contohnya gini, kalau saya punya buku teori akuntansi atau buku akuntansi manajemen umpamanya. Kalau sudah seperti itu sudah seperti itu judulnya, itu ahli manapun pasti mengatakan itu adalah buku ajar. Oke, ya makasih Pak Dir. Ya, tapi kalau manajemen menurut perspektif bla bla bla, itu dikategorikan referensi itu. Oke, sip. Makasih Pak Dir. Ya Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau enggak kita jelaskan. Oh ya, sebentar Pak Dir. Itu caranya hitungnya sama dengan itu yang porsi tadi 60-40 itu tadi Pak Dir ya. Kalau buku ajar itu dibuat oleh beberapa orang. Atau walaupun sekian orang tetap nilainya 20 gitu. Dibagi aja Pak. Gimana? Dibagi ya? Bagi. 60% untuk penulis pertama. 40% dibagi oleh sejumlah penulis lain. Ya, dari nilai maksimal 20 ya.
Ya, Oke, makasih Pak Der. misalnya penulisnya ada 5 orang. 60% sudah diambil oleh penulis pertama. Maka yang dibagi oleh 4 orang lagi itu adalah yang 20%. Begitu tuh. Oke, sangat jelas. Makasih Pak Der. Awak nih Pak Der, Yap. awak tanya jurnal awak ketiga awak letakkan di B itu jurnal internasional 8 balik lagi poinnya Pak Der. Salah mana? Yang mana tuh? Jurnal awak ketiga tapi awak letakkan di jurnal B itu. 8 balik dia di Pak Online poinnya. Kalau Q3 dia berada di poin 3 ini kan ada jenis-jenisnya Pak Ilham. Kalau di A ini kan jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional. Kalau di sini itu nilainya itu 40 maksimal itu. Awak enggak tahu ketiga itu di mana tuh Pak Dery. Hah? Ketiga itu di mana tak itu tidak tahu Pak. Salah milih mungkin ketika memasukkan enggak? Pak Der, itu makanya coba di mana taknya dia berubah kan? Di poin A ini di nomor 3 itu ada buka Pak Ilham yang klaim C ini ada buka? Klaim C ada buka. Nah, yang bidang artikel itu kan ada di nomor 3 kan? Ya. Di nomor 3 itu ada A, B, C, D, E. Ya. Sampai G. Ya, sampai G. berapa apa tuh? Sampai H. H. Ya kan? Ya. Maka dia kalau Q1, Q2, Q3 itu masuk di A. Di A. Di A. Maka secara otomatis nilainya di sini adalah antara 35 sampai 40. Oke lah, segini saja dulu ya. Antara 35 sampai 40 tuh. Kategori bagaimana kita menentukannya? Kalau dia Q1 maka 40. Q2 maka 38. Q3 maka dia 35. Itu tuh. Kalau sudah jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi, maka dia nanti HUM-nya 30 maksimal. Itu Iya, mulai dari Q4 atau under Q. Nah, maksimal 30 tuh. Jadi Bapak Ibu, di sini nih mengklaimnya tuh. Kalau ada Bapak Ibu punya artikel, maka masukkanlah di sini. Tambahkan insert dulu. Insert. Nah. Baru buat case sampingnya. Tuh kan, Pak Ari. 30, 40, 38, 35. Nah, kalau sudah 30, itu nanti artikel yang Scopus Q4. Ini yang artikel. Maka dia yang paling tinggi nilainya. Dan bagi kawan-kawan yang mengajukan untuk naik pangkat, LK dan GB, ini yang bisa digunakan sebagai bahan utama. Linknya atau bukti fisiknya, bukti kinerjanya, itu boleh dari link home jurnalnya saja dulu. Link home jurnal. Bapak Ibu kan sudah paham bagaimana caranya mencari home jurnalnya kan? Ada yang nggak mengerti nggak cara mencari home-nya itu? Bagusnya yang kita copy paste itu yang ada view gitu, view. View jurnal, view. Dimasukkan di situ. Itu yang bukti fisiknya. Langsung ke judul, kemudian nama penulis, ke abstrak.
Abstrak. Itu kalau jurnal biasanya tuh. Halaman judul dari yang kita punya. Oke, Bapak Ibu? Pak Dir, Ya. teringat saya kalau yang jurnal yang ketiga itu kok di tempat saya hanya 3,2 ya. Ini mungkin salah gimana di POPAK saya lihat ini. Ini siapa nih? Saya Pak, apa? Pugu Pak? Oh, Pak Pugu. Ya, 3,2 3 cuma nilainya. Apa salah saya mau kan? 3,2. Yang itu jurnal udah ketiga tinggi. itu. Itu udah tinggi tuh. Oh, Jadi Q3 itu maksimalnya 35 ya, Pak ya? ya. 35. Pak Oh, Pugu dibagi berapa sama orang penulisnya Pak Pugu? 5 ya. 5 orang. Berarti katakanlah 35, 40% dari 35. Berapa tuh Pak Pugu? 14. 14 dibagi 4. Berapa? 14. Iya. Eh? Oh, ya itu jatuhnya 3,2 ya. Iya, itu caranya tuh Pak. Tadi berapa Bapak dapat? 3,2. Pas itu. Iya. Hitung-hitungannya itu tidak melenceng, Pak. Oke, lanjut Pak Dir. Nah, yang Iya. yang punya hak besar itu ya penulis utama sekaligus dia koresponden 60%. Iya. Ya masalahnya ini ada Pak Dir di buku yang seperti yang saya sebutkan tadi itu nilai 20 tidak ada pembagian itu. Jadi walaupun saya penulis kelima ya di buku teori akuntansi, penulis kedua di buku akuntansi manajemen itu nilainya langsung 20 juga di situ. Jadi total 2 buku itu saya dapat 40 itu. Itu salah etong atau gimana itu? Salah itu. Ya di POPAK saya lihat nilainya 40 itu 2 buku. Ya Gitu. mungkin saja nggak dimasukkan semua nama penulisnya, Pak. Oh, di situ nggak ada pertanyaan. Iya. Di POPAK itu nggak ada pertanyaan itu, Pak Dir. Jadi hanya buku saja, bahkan ISBN-nya juga tidak ditanya di situ. Nah, makanya lagi-lagi teknologi kita ini tidak sepenuhnya benar. Maka di sinilah posisi kita sebagai tim POPAK untuk memvalidasi, memverifikasi terkait dengan isian dari dosen. Kita tidak menghalangi dosen-dosen tertentu punya kum sekian, tidak. Justru kita bangga, tetapi kita harus menjaga nama baik lembaga kita dengan tetap berpegang teguh kepada keprofesionalan. Begitu kira-kira, Pak? Ya. Oke ya? Oke, Pak Dir. Oke. Saya rasa sudah jelas ya, Bapak Ibu. Oh, satu lagi mungkin ini Pak Dir, ada usulan ini kalau dapat ada banyak teman-teman mungkin yang tidak punya PO rubrik BKD 2019, kalau ada mohon dikirim Pak Dir. Di download aja Pak, di download aja ada banyak beredar. Oh, di download aja di Google. Oke, sudah coba di download, ini kayaknya panjang betul, ini nggak seperti rubrik yang 2018. Oke Pak Dir. Oke. Apalagi kira-kira yang perlu kita jelaskan? Jadi begini Bapak Ibu, penegasan dari saya. Harus kita manfaatkan hari libur besok untuk menyiapkan yang setidaknya yang mengisi bidang C ini. Ya. Saya sudah menegaskan ke kawan-kawan di pasca khususnya, saya siap untuk membersamai kawan-kawan demi untuk menyelesaikan haknya begitu terkait dengan pengisian pengajuan klaim angka kredit ini. Karena saya lihat juga seperti yang kawan-kawan dari ilmu pertanian masih banyak yang belum sampai ke saya datanya tadi. Maka tentu itu butuh tanda tangan, stempel, maka itu kita persamai besok di kampus. Walaupun hari libur nggak ada hari libur begitu. Oke, Bapak Ibu, ada yang kurang jelas silakan. Sudah jelas semua ya? Mungkin sedikit Pak Dir. Ya. Jadi saya Fauzan Pak Dir.
kalau kita yang mengajukan ke lektor 300, berarti kita hanya mengacu ke PAK online saja. Itu aja, Pak. Ya. Oke, itu tadi yang saya katakan. Semua kita harus pengajuan klaim. Baik yang mengajukan naik pangkat ataupun tidak. Pengajuan klaim itu dibuktikan dengan pengisian XL. Gitu, Pak. Jadi, walaupun Bapak sudah mengisi POK online, itu tidak menjamin Bapak selamat. Kenapa? Karena belum tentu sampai 30 Juni ini apa yang Bapak ajukan itu membuahkan SK. Kalau tidak membuahkan SK, maka otomatis dia akan hilang dengan sendirinya. Maka untuk memastikan keamanan itu, ajukanlah klaim. Begitu Pak Fauzan. Terima kasih Pak Dir. Oke. Jadi tadi agak terlambat, taruh dulu. Terima kasih, sangat jelas. Ya. Pak Haji. Pak Haji Marganop. Pak Dir, cukup jelas Pak Dir, cukup jelas dan sangat memuaskan. Berarti selesai besok ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Cuma itu Pak Dir, untuk datangan Pak Rektor bisa besok Pak Dir. Kalau Pak Rektor tentu kita nggak bisa memastikan Pak. Gimana solusi Pak Dir? Komunikasi dengan si apa aja Rizky aja kayaknya. Oh Rizky, oke. Ya. Oke. Makasih Pak Dir. Assalamualaikum. Oke Pak. Salam. Bapak Ibu yang lain sudah jelas semua ya? Izin Pak Dir, Anes. Ya, Anes. Ya, FKIP, mohon maaf nggak bisa dinyalakan kameranya. Oke, nggak apa-apa. Mewakili teman-teman di FKIP nih Pak Dir untuk yang mengajukan lektor 200 dan 300. Jadi kan kebetulan kan karena mengenai klaim ini ternyata kami juga salah kaprah gitu ya Pak Dir ya. Jadi memang besok akan tetap juga dilaksanakan untuk pengisian untuk klaim yang khususnya untuk yang C. Jadi karena kebetulan kami banyak yang masih asisten abadi begitu Pak Dir, jadi kebanyakan baru mengajukan yang lektor 200 dan 300 sekarang nih Pak Dir. Nah jadi kan kita tinggal copy paste saja tuh nilainya gitu Pak Dir. Tapi untuk pengajuan tetap masih bisa dilanjutkan kan ya Pak. Kebetulan kami sudah mengisi sesuai dengan POPAK dan untuk poin kan juga kalau online dia sudah langsung keluar gitu dengan otomatis seperti itu. Jadi menulis di jurnal internasional pun kalau pendamping langsung yang keluar poinnya cuma segini gitu, nggak poin maksimal seperti itu. Jadi untuk pengajuan rekomendasi dari Senat dan juga persyaratan-persyaratan yang lain itu tetap masih bisa dilanjutkan kan Pak? Oke, Bu Ane sudah? Sudah Pak. Oke. Dengan klaim ini tidak menghalangi Bapak Ibu untuk tetap melanjutkan POPAK. Justru melalui klaim ini mengamankan apa yang telah Ibu ajukan melalui pengajuan naik pangkat secara online. Kenapa saya katakan mengamankan? Pengajuan kita kan tidak selalu mulus. Terkadang ada yang harus diperbaiki, ada yang harus ditambah, begitu kan? Maka dengan kita mengklaim ini, andaikan tidak keluar nanti hasil pengajuan kita di 31 Juni, maka dia akan tetap terhitung oleh dasar pengajuan kita klaim kita begitu. Maka apa yang Bapak Ibu minta ke tim senator universitas dalam bentuk rekomendasi dan daftar hadir senat, insya Allah besok paling lambat asar ya Pak Ari. Besok sudah bisa dikirimkan oleh senat dan tim PAK ke masing-masing dosen. Oke, terima kasih Pak Dir. Ya, sesuai dengan yang telah diisi pada Google Form yang kami sebar di grup universitas itu. Tadi saya komunikasi dengan sekretaris senat. Insya Allah besok asar paling lama clear semua.
Gitu. Oke, Abu Anis ya. Pokoknya Siap, Pak. ditunggu saja. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Yang itunya udah diisi ya? Permohonan apa tuh? Ada tadi dikirim Pak Ari? Udah Pak Dir. Dalam bentuk Word kan? Ya. Jadi itu Bapak Ibu isi sesuai dengan dokumen Bapak Ibu. Identitas Bapak Ibu silakan diisi. Kirim balik ke Pak Ari. Maka Pak Ari tinggal memprint dan minta tanda tangan Ketua Senat dan tanda tangan beliau. Kemudian stempel. Oke? Oke, Pak, siap. Ya. Masih ada? Kalau nggak ada kita tutup. Izin Pak Direktur, satu lagi Pak, Kartika Ya. Pak. Pak, jadi kalau kita sudah selesai Pak membuat klaim yang poin C ini, langsung saja nanti kita kirimkan ininya Pak, format laporan kita itu ke Kaprodi gitu Pak. Nanti Kaprodi yang merekap ke tim PAK gitu Pak Direktur. Iya. Jadi Bapak Ibu dosen hanya mengisi form A, B, C, D, E. Setelah diisi, silahkan di print dan minta tanda tangan yang berwenang. Di bawah itu kan ada yang menandatangan tuh. Sesuai dengan yang kita isi di atas. Kalau Kaprodi ya Kaprodi, kalau dekan ya dekan, begitu. Misalnya di bawah ini ada jabatan Ketua Prodi atau dekan. Siapa? Tanda tangan. Setelah ditanda tangan, buat dalam bentuk PDF. Maka Excel dan PDF ini, PDF ditanda tangan, Excel murni isian dari masing-masing dosen, diserahkan ke Kaprodi masing-masing. Maka Kaprodi masing-masing kemudian yang berkomunikasi dengan dekan. Maka dekan akan membuat rekapan dari masing-masing fakultas dan prodi. Nah, saya rasa kalau dekan sudah jelas lah tadi arah kerjanya tuh. Dan saya dari kemarin sudah mengirimkan rekap dari masing-masing fakultas harus dikirimkan ke tim PAK universitas begitu. Nah, inilah kemudian yang akan diterima oleh tim PAK universitas. Dosen tidak menerima secara langsung dari masing-masing tim PAK tidak menerima secara langsung dari masing-masing dosen. Walau bagaimana dekatnya pun misalnya Pak Aryadi sebagai sekretaris tim PAK dengan katakanlah Pak Dekan teknik. Tetap juga Pak Dekan harus melalui Kaprodinya, dari Kaprodi nanti ke dekannya begitu. Ini untuk sebenarnya untuk saling menguatkan antara kita sesama kita ini Bapak Ibu. Dan ndak heran loh beko dekan masing-masing kalau dosen awak ndak herannya karena ini tahu bahwa itu pengajuannya juga melalui dekan. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke. Pak Ari masih ada Pak Ari? Lengkap Pak, lengkap. Cuman teman sedikit Pak. Ya. Bagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Ketua. Di grup UM Sumbar tadi saya udah share Bapak Ibu PDF dari daftar nama-nama yang akan dilampirkan untuk berita acara Senat Bapak Ibu. Insya Allah itu besok sore udah kita share semuanya kepada Bapak Ibu. Namun mohon dicek Bapak Ibu yang sesuai yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bagi Bapak Ibu yang mengajukan hanya klaim saja Bapak Ibu, namun diinformasikan kepada kami nanti agar kita hapus nanti dari daftar tadi. Yang di file tadi itu harusnya bagi Bapak Ibu yang betul-betul mengajukan fungsional Bapak Ibu. Yang klaim tidak usah Bapak Ibu. Jadi nanti diinformasikan aja Japri agar nanti kita hapus Bapak Ibu. Terima kasih. Itu aja Pak Direktur. Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi saya rasa sudah cukup Izin Pak Dir. Ya, masih ada. Silakan. Itu sebentar maaf, pernyataan hari yang sebentar ini
enggak bertentangan dengan yang Pak Dir sampaikan tadi. Yang enggak. Begini Pak Kan Zul. kita tadi katanya semuanya ajukan aja klaim. Hmm. Alah Pak Zul. Lah. Oke. Saya menegaskan aja begini. Yang disampaikan oleh Pak Haryadi adalah begini. Yang mengajukan pengisian POM untuk rekomendasi Senat itu tidak semuanya orang-orang yang akan mengajukan penilaian angka kredit. Betul ya Pak Arya? Ada juga orang yang diantara dosen yang mengisi POM tersebut sebenarnya dia tujuannya hanya untuk klaim. Jadi sebenarnya rekomendasi Senat itu hanya untuk kawan-kawan yang akan mengajukan naik pangkat. Kalau hanya untuk klaim, syarat rekomendasi Senat itu dan syarat-syarat lainnya tidak dibutuhkan. Itu saja mungkin. Nah, jadi nggak ada bertentangan Pak Zul. Jadi kalau rekomendasi Senat itu hanya untuk yang mau naik pangkat, itulah kuncinya. Kalau kawan-kawan yang sudah terlanjur mengisi POM-nya, ya, namun sebenarnya dia tidak berniat untuk naik pangkat, hanya berniat untuk klaim, ya, nggak apa-apa apa saja, konfirmasi aja ke Pak Ari, biar tidak dibuatkan rekomendasi Senatnya begitu. Oke, Bapak Ibu. Hadir. Ya. Izin bertanya, Pak Dir. Pak Ada, Firman. ya, tadi Ya. saya juga dapat penjelasan bahwa kita bisa ganda gitu. Bisa untuk naik pangkat dan bisa juga untuk klaim dengan bahan yang tidak sama, betul itu? Oke. Bapak baru masuk ya? Sudah sejam yang lalu, Pak. Setelah Oh, tahu sudah masuk. Sejam lalu. Ya. Jadi kita tadi membedakan begini Pak. Untuk saat ini kita ada yang harus diprioritaskan. Ini batas waktunya besok. Yang diprioritaskan itu adalah klaim. Klaim. Ya. Klaim itu adalah mengisi POM A sampai E yang disebar di grup UM Sumatera Barat. Maka itu yang diisi. Isilah Bapak Ibu POM A. Kemudian setelah diisi tanda tangan, PDF-kan, dan Excel dan PDF-nya yang kemudian dikumpul ke fakultas masing-masing. Nah, yang ini tidak perlu syarat-syarat yang saya konfirmasi ke Pak Haji tadi. Ya. Yang 18 itu. Hanya itu saja yang dikumpulkan. Inilah klaim namanya. Itu klaim ya. Ya, kenapa kita harus melakukan ini? Karena sesuai komunikasi kemarin dengan pihak LL Dikti begini Pak. Kita mengajukan, katakanlah pengajuan kita sampai tanggal bulan ini selesai di universitas begitu. Ya. Tapi belum tentu apa yang kita ajukan itu membuahkan SK sampai 30 Juni. Ya. Kalau itu tidak membuahkan SK, maka secara otomatis bahan-bahan kita itu dianggap tidak ada lagi. Dia akan berlaku pengusulan 2023 begitu. Maka untuk menghindari ini, kita pastikan kita mengajukan klaim dulu seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Itu kira-kira Pak. Baik. Nah, Pak Dir juga ikut klaim itu untuk mengajukan besok pulang. lambo selesaian tadi Pak. Iya. Gitu tuh. Saya mau tanya aja gitu loh. Ya harus karena kalau memang nggak kita klaim, kita kan nggak bisa memastikan bulan 6 ini saya dapat SK ini, nggak bisa memastikan itu Pak. Berarti besok terakhir dikumpul. Iya, setidaknya yang bidang C-nya Pak. Yang bidang C. Ya. Nah, saya rasa kalau model Bapak yang sudah selesai untuk pengajuan naik pangkat itu dalam jangka 3 jam selesai itu mengisi klaim itu. Tinggal mengirimkan ke dekan lagi begitu. Oke, dikirim ke dekan ya. Kalau sudah mengisi Excel dan membuat PDF-nya. Udah Pak. Oke. Makasih Pak Dir. Iya Pak. Dua buku loh deh. Oke. Ya. Ini tadi
mic ini saya dapatkan dari sekretaris tim PAK yaitu Bapak Haryadi. Sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Haryadi untuk menutupnya. Ya. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu semuanya. Pas 1,5 jam kita Bapak Ibu mendengarkan panduan arahan dari Pak Ketua tim PAK tadinya. Alhamdulillah mungkin banyak kerja ekstra Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan ataupun pengisian klaim dari PAK-nya. Catatan pentingnya Bapak Ibu yang diklaim itu adalah sampai 31 Desember 2022. Yang 1 Januari sampai sekarang tidak perlu diklaim Bapak Ibu karena itu akan mengikut dengan aturan PO PAK 2023 nantinya. Dan saya ulang lagi Bapak Ibu yang saya share di grup UMSB tadinya, PDF-nya bagi Bapak Ibu yang hanya klaim saja mohon informasikan kepada kami agar nanti saya hapus dari daftar yang ada di PDF tadi Bapak Ibu. Namun bagi Bapak Ibu yang lanjut untuk mengusulkan ataupun mengajukan fungsional, itu silakan saja, tidak perlu dikonfirmasi Bapak Ibu, karena namanya sudah ada di dalam list data tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu, insya Allah besok menjelang sholat asar, berita acara dan seluruh kelengkapan untuk fungsional yang dibutuhkan melalui surat senat Bapak Ibu, besok kita share melalui link besoknya Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa download nantinya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian, banyak maaf dari kami. Record ini nanti akan kami share melalui YouTube Bapak Ibu agar bisa Bapak Ibu ulang lagi. Banyak maaf dari kami. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryadi, Pak Direktur. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.